Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi kita di Anca Jadul Channel. Oke, untuk malam ini saya akan membawa teman-teman kembali untuk merayakan Maulid Rasulullah Muhammad SAW di Masjid Jami Al-Kausar. Dan tidak lupa pula juga saya mengucapkan terima kasih karena teman-teman sudah like, komen, share dan juga subscribe channel ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan video yang satu ini. Stay tune. Demikianlah penampilan dari anak-anak TPA Masjid Jami Al-Kausar 20. Mari kita beri sedikit tepuk tangan kepada mereka adik kita. Semoga semakin semangat ngajinya, semakin semangat belajar Al-Qurannya. Ayo adik-adik, ya pintar-pintar. Kembali kami mengingatkan kepada para jemaah agar bisa mendapatkan saf di depan lagi terlebih dahulu. Kami lagi kepada para jemaah baik dari laki atau perempuan agar bisa maju.
yang terputus dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka Ibu Mustika dan Ibu Nurjana. Kita masuk acara yang selanjutnya, yaitu penyampaian sepatah dua kata sambutan dari mewakili takmir Masjid Al-Kausar, yang mana kesempatan kali ini insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Umar Bakri. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat unsur Mustika, Bapak Kades, Bapak-bapak RT, para alim ulama, para asatid wal asatidah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah karena alhamdulillah malam ini kita masih diperkenankan untuk bermusyahadah, bermuwajahah yang dalam rangkaian peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam selalu bersalawat kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat yauma la syafa'ata illa syafa'atar Rasul. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kami atas nama pengurus Masjid Jami Al-Kausar mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak-pihak yang terkait sehingga terselenggaranya peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada rekan-rekan takmir masjid, ibu-ibu wiyah, jamaah tetangga Masjid Jami Al-Kausar yang meluangkan waktunya 2 hari ini untuk mempersiapkan kegiatan ini, kita doakan mudah-mudahan selalu disehatkan Allah Subhanahu wa taala, panjang umur. Terkhusus kepada donatur kita BDI, Badan Dakwah Indonesia, Badan Ikhlasan Ibu dan Bapak hadirin wal hadirat, untuk mengirimkan Al-Fatihah buat ibunda mertua yang sekarang terbaring di rumah sakit, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala penyakit beliau, menghilangkan kesusahan beliau dan kesedihan beliau. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratir Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma bil khusus ila Murniyati binti Ma'mur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بعدين حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وصار رسول الله المهاجر مع رسول الله سمي رئيس المهاجر الله أحمد بن عيسى سمي رئيس المكي مقدم محمد بن علي بعد وصولهم وفرعهم سمي الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي ووالدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم أموات المسلمين أجمعين على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لبيته الكرام الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. صراط الذين أنعمت عليهم. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى. ويا من يحفظ وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى. يا ربي صل على محمد ما لاح في الأفق نور كوكب. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد الفاتح الخاتم المقرب. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه. يا ربي صل على محمد المصطفى المجتبى المحمد. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. اللهم
عليك صلاة
Pada kesempatan ini akan dipersilakan kepada Bapak Haji Ahmad Suprapto MPDI. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para asatidah yang kami hormati, Bapak Kepala Desa Bunyu, Pak RT, RW, Bu RT, Bu RW, yang terhormat manajemen Pertamina Bunyu atau yang mewakili BDI Badan Dakwah Islam Pertamina Bunyu, yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Segenap pengurus Pondok Pesantren Al Khairat yang ada di Bunyu, para santri-santri, mudah-mudahan hatinya dijadikan hati yang soleh. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, dan mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini saya ingin mengawali pengajian ini dengan satu ayat yang sangat masyhur. Penegasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang kehadiran Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini, yaitu dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Di sini kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali membawa rahmat bagi sekalian alam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita sedikit berbicara tentang rahmat. Rahmat itu dari kata rahman, artinya kasih sayang. Allah itu memiliki 100 rahmat, dan Allah turunkan ke bumi ini satu rahmat Allah, dan yang 99 ada di langit. Sedangkan yang satu yang Allah turunkan di bumi ini nanti sebelum datangnya hari kiamat akan diangkat kembali oleh Allah. Rahmat itu dijadikan satu menjadi 100 kembali. Halo Bu. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini catatan yang pertama. Makanya usahakan kalau ada undangan Maulid Nabi, datanglah. Siapa tahu walaupun sambil ngantuk-ngantuk, kehadiran kita di tempat majelis ini akan membawa berkah. Kalau seandainya sholat kita ditolak oleh Allah, puasa kita ditolak oleh Allah, haji kita ditolak oleh Allah, umrah kita ditolak oleh Allah, zakat fitrah kita ditolak oleh Allah, tarawih kita ditolak oleh Allah, tapi karena berkah hadirnya di majelis Maulid Nabi Allah Muhammad SAW, mudah-mudahan jadi asbab kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yang kedua, usahakan setiap peringatan Maulid Nabi, rayakanlah, bersukacitalah dengan bentuk-bentuk kecintaan, ungkapan cinta kita kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada orang yang mengatakan kenapa kok Maulid Nabi kok pakai telur, ini ungkapan cinta. Ibu-ibu dulu ketika bapaknya ungkapan cinta pakai apa, Bu? Masih ingat? Dibawain apa dulu, Bu? Bapak-bapaknya dulu ketika ngelamar itu pakai apa, Pak? Ayo. Jadi namanya ungkapan cinta itu variatif. Ada yang pakai bunga, ada yang pakai kue, ada yang pakai ketan, ada yang pakai telur dan sebagainya. Makanya kalau ada orang namanya ta'aruf, itu kalau ada Jawa biasanya pakai ketan, Bu. Ketan itu kan lengket sebagai perekat. Mudah-mudahan batinnya diikat oleh Allah punya mahabbah, terhubung dengan Allah, kecintaannya karena Allah. Jadi tidak bisa disalahkan. Terserah jenengan, Bu. Kalau seandainya saking cintanya pada Rasul, ya Allah, kalau bulan Maulid ini saya ungkapan cinta pakai telur, Maulid yang akan datang akan memotong kambing umpamanya. Boleh, boleh. Ya, boleh. Siapa tahu gara-gara kambing masuk surga. Allahumma shalli ala Muhammad. Boleh, Bu. Bapak juga boleh nabung, Pak.
Ini mulai bulan Rabiul Awal tahun depan, 1 hari 1 bulan mamanya taruhlah 50.000, sampai 1 tahun dapat berapa? Kalau bisa beli kambing cukup, potong kambing. Siapa tahu gara-gara kambing kita akan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ungkapan cinta. Ini adalah mahabbah. Makanya orang-orang yang setiap tahun memperingati Maulid Nabi bentuk mahabbah, kecintaan kita kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mempersoalkan tentang Maulid Nabi seakan-akan dia tidak ridho akan kehadiran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting. Karena rahmat Allah itu satu yang diturunkan ke bumi lewat kekasihnya, baginda Nabi. Seluruh benda-benda yang ada di langit, benda-benda surga yang ada di bumi ini, sebelum datangnya hari kiamat semua akan diangkat oleh Allah. Termasuk Hajar Aswad. Hajar Aswad itu adalah batu surga yang dulu awalnya putih. Kenapa menjadi hitam? Karena setiap umatnya Rasulullah ini tawaf, maka seluruh dosa-dosanya umatnya Rasul ini akan terkena sedotan magnetnya Hajar Aswad. Sekian ribu tahun lamanya, saking banyaknya dosa-dosa umat Rasul yang dapat ampunan berkahnya tawaf, berdampak pada Hajar Aswad menjadi hitam. Hajar artinya batu, Aswad hitam, batu hitam. Ini adalah batu surga, nanti sebelum datangnya hari kiamat akan diangkat oleh Allah. Itu sebabnya walaupun di perkara sunnah mencium Hajar Aswad, kalau bisa ciumlah dia sebelum ini diangkat oleh Allah ke langit. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu sebabnya kalau orang umroh dan haji itu kepengen banget mencium Hajar Aswad. Memang ini nih mumpung masih ada di bumi, nanti akan diangkat oleh Allah. Termasuk Bukit Uhud. Ketika kita ziarah ke makam syuhada Uhud, amatilah setamat-tamatnya, sejeli-jelinya, karena nanti Bukit Uhud akan diangkat oleh Allah, akan diletakkan di surga. Dan seluruh penduduk surga nanti akan melihat Bukit Uhud di surga. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu sebabnya betapa pentingnya kita ini memperingati Maulid Nabi, bentuk cinta kita, bentuk rasa syukur kita, bentuk mahabbah kita, kecintaan kita kepada baginda Nabi, karena Allah telah turunkan rahmat dengan perantara baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak ibu dan saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, peringatan Maulid Nabi sebagai sarana, bukan tujuan. Sebagai sarana bagaimana kita semakin bisa mengenal kepribadian baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlak beliau, bagaimana pribadi beliau, bagaimana sepak terjang beliau, bagaimana tuntunan beliau, bagaimana ucapan beliau, bagaimana pemikiran-pemikiran beliau. Kita bisa mengenal beliau lewat perantara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, kata Nabi, ada 3 amaliyah yang menjadikan umatnya Rasul ini husnul khatimah. Tolong dicatat, diingat-ingat. Ada 3 amaliyah yang bisa menghantarkan umatnya Rasul ini husnul khatimah, akhir yang baik. Kita ini nggak ngerti bagaimana akhir kita nanti.
Kita semua tidak ada yang tahu bagaimana akhir hayat kita nanti. Itu sebabnya kalau peringatan Maulid Nabi yang diperingati hari lahirnya, ketika haul, baik itu ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, itu ketika diperingati adalah hari wafatnya. Kenapa demikian? Kalau Rasul diperingati hari lahirnya karena beliau punya sifat maksum, mulai lahir sampai wafat jelas semua baik. Tapi kalau manusia masih teka-teki, nggak tahu bagaimana nanti akhirnya. Itu sebabnya masih ditunggu dulu. Seorang ulama ini akan dihauli setelah wafat, mulai lahirnya terus perjalanan hidupnya, mulai di pesantren sampai mengasuh pesantren, sampai punya santri ribuan santri, sampai akhir dilihat dulu sampai akhirnya. Ketika akhir yang baik, maka ada namanya haul. Habib Al-Idrus bin Salim Al-Jubri Palu, termasuk Guru Ijai Banjarmasin, termasuk Syekh Yusuf Al-Makassari, seorang tokoh sufi terkenal, seorang wali Allah yang sangat masyhur. Ini dihauli ketika sudah wafat, sudah jelas perjalanan hidupnya penuh dengan tinta emas, sehingga dikenang akan perjuangannya dan jasa-jasanya sebagai hero penyemangat generasi-generasi yang akan datang. Jadi kata Nabi, ada 3 amaliyah yang akan dijamin oleh Rasulullah di akhir husnul khatimah, akhir yang baik. Yang pertama kata Nabi, absus salam. Di mana kita berada, jadilah sosok yang menyebarkan kasih sayang, jadilah sosok yang menyebarkan keselamatan. Di mana kita tinggal, di mana kita berada, di kampung mana kita tinggal, di kota mana kita tinggal, usahakanlah di situ kita hadir membawa ketentraman, membawa kedamaian, membawa kasih sayang, bukan membawa keonaran. Ada manusia hadir di daerah tertentu membuat suasana tenang, manfaat. Karena biasanya daerah atau kampung kalau didatangi orang yang baik, namanya terkenal. Namanya terkenal. Coba saya kasih contoh. Pondok pesantren Tebu Ireng itu yang terkenal desanya, bukan nama pesantrennya. Di situ kedatangan seorang laki-laki yang namanya Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, seorang ulama yang masyhur. Beliau adalah generasi di atasnya Habib Al-Idrus bin Salim Al-Jubri ketika mondok di Mekah. Dulu Mbah Hashim, baru Habib Al-Idrus. Tapi gurunya sama ketika di Mekah. Ketika beliau datang ke Tebu Ireng, itu tempat yang gaduh, yang namanya perjudian, mabuk-mabukan, main perempuan, pencurian, itu luar biasa di situ. Tampillah Mbah Hashim di situ pelan tapi pasti. Ada main dadu, tahu Pak main dadu itu Pak ya, tahu ya? Ada yang tahu? Yang harta ditanya 2, dari bagaimana kau dapatkan, kemana kau belanjakan? Perlu kehati-hatian. Kita diberikan contoh bagaimana kehidupan lebah. Itu sebabnya rezeki kalau dari hasil yang baik, jangan dilupakan masalah zakatnya. Jangan dilupakan. Harta itu digambarkan Rasulullah kayak ular, ya. Ular itu luarnya itu halus, mulus, tapi di dalamnya ada bisa. Orang yang punya harta, zakat malnya tidak dikeluarkan, nanti Allah akan mengambilnya dengan bahasanya Allah. Allah akan mengambil dengan bahasanya Allah.
penting kehati-hatian. Jadi lebah itu kalau makan yang baik-baik. Lalu yang kedua, lebah itu setiap hingga ditangkai manapun tidak ada satupun yang patah. Umat Islam, di mana kau tinggal, di mana kau berada, walaupun kampungmu nun jauh di sana, kau pergi merantau di satu daerah, maka hadirlah di tempat itu untuk membawa ketenangan, kedamaian, dan kasih sayang. Kalau orang datang membuat keonaran, baginda Nabi tidak pernah mencontohkan. Kalau kita di satu daerah suka berantem, baginda Nabi tidak pernah memberikan keteladanan semacam itu. Kalau kita satu tempat kita mengumpat-umpat, baginda Nabi tidak pernah mengumpat. Dari mana dia memberikan contoh? Dari mana dia ambil contoh itu? Keteladanan Nabi begitu santunnya. Maka umat Islam, di mana kau tinggal, jangan bikin kerepotan, jangan bikin keonaran, jangan bikin resah. Ingat ini. Lalu yang ketiga, lebah itu yang dikeluarkan itu madu. Artinya, wahai umat Islam, usahakanlah kau ada kontribusi dalam hidupmu. Itu sebabnya kalau ada pengantin itu biasanya simbolnya adalah pisang. Biasanya yang saya ketahui itu biasanya pisang ditaruh di gapuronya di depannya. Kenapa kok pisang bukan durian? Ternyata setelah diteliti, diselidiki, pisang itu orang yang mentalnya satria, ditebas berkali-kali, dia akan tetap tumbuh sebelum dia membuahkan hasil, mempersembahkan buah pisang. Dia tidak akan mati. Ini artinya, wahai umat Islam, kau jangan pantang menyerah. Teruslah berjuang dan berjuang sampai Allah menghentikan perjuangan kita. Jangan menyerah. Makanya saya masih ingat pesannya Yai Jarkasi dari Gontor. Beliau itu pesannya, kalau kau merantau kok 5 tahun nggak ada perubahan, atau kalau kau usaha kok 5 tahun kok nggak ada perusahaan, harus banting setir, harus merubah. Jangan terus itu terus. Sama dia ingat ini. Jadi dengan usaha apapun kok 5 tahun kok nggak ada perubahan, kok malah bangkrut, ganti, cari solusi yang lain. Orang kalau merantau 5 tahun kok nggak ada peningkatan, itu gagal itu. Mohon maaf, gagal itu. Jadi lebah itu yang dikeluarkan madu, artinya kita hidup ini harus punya karya. Orang yang punya karya usianya lebih panjang dari hidupnya. Sampai catat ini. Orang yang punya karya usianya lebih panjang dari hidupnya. Usia boleh 80 tahun, boleh 90 tahun. Ketika dia punya karya, ratusan tahun akan dikenang. Maka beruntunglah. Ini dulu tanah wakaf ya. Masjid ini tanah wakaf. Oh gitu. Seandainya ada orang yang mewakafkan tanah untuk masjid, untuk surau, langgar, atau untuk pesantren, atau orang yang andil untuk membangun rumah-rumah ibadah, atau jalan dan sebagainya, atau tempat-tempat kepentingan umum, seandainya orang yang membangun sudah tidak ada, maka akan dikenang. Makanya hidup, punyalah karya, walaupun kecil. Kalau orang yang tidak punya karya setelah meninggal, selesai, nggak akan dikenang. Di sini ada jalan pahlawan apa, Pak Hendra? Di sini ada jalan nama jalan pahlawan, ada nggak di sini? Nggak ada. Ada di Tarakan itu dari Simpang 3 ke arah bandara Jalan Mula Warman. Kalau dari Simpang 3 ke arah pelabuhan ada Jalan Yosudarso. Dari Simpang 3 ke arah timur ke Dato Adil ada Jalan Panglima Sudirman. Beliau sudah wafat sekian tahun yang silam, tapi nama tetap harum. Kenapa? Punya karya. Kalau nggak punya karya, selesai, nggak akan dikenal.
Jadi Pak Lurah, jadi kepala desa, kalau punya karya akan dikenal. Saya cerita sedikit. Di Jombang itu dulu ada kisah, namanya Pak Lurah kalau di kampung, di sini kepala desa, kades. Pas kebetulan yang tempat beliau jadi kepala desa itu dari tempatnya orang-orang maksiat, wanita tunasusila. Beliau punya keyakinan bahwa daerah ini, wilayah ini adalah wilayahku, maka nanti di hari kiamat yang ditanya dulu adalah aku. Apa yang dilakukan? Jadi setiap kamar-kamarnya wanita-wanita itu dibelikan sajadah, dibelikan mukena. Kasih sajadah, kasih mukena. Uang pribadi, bukan pakai proposal. Uang pribadi. Mbak, sampean sholat ya. Kalau bisa sholat subuh ke masjid nanti tak absen. Lek sampean rajin ke masjid nanti kalau cari KTP tak kasih mudah. Tapi lek sampean tak absen berkali-kali nggak pernah ke masjid nanti golek KTP tak sulit, tak persulit. Saya dulu pernah waktu di Tarakan ada namanya Gunung Bakso. Bapak pernah dengar Gunung Bakso? Pernah mampir ke sana, Pak? Ada namanya Gunung Bakso. Saya kebetulan ada jamaah di situ yang saya kadang sering isi pengajian di situ. Pas baginda Nabi Muhammad SAW, ternyata urusan-urusan dunianya dibuka, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berkahnya itu Pak Lurah ini akhirnya Masya Allah, Allah muliakan jasanya itu. Inilah yang pertama, kalau ingin husnul khatimah, jadilah orang yang baik kepada kanan kirinya, kepada keluarga, kepada siapapun walaupun berbeda akidah. Tetangga kita itu menurut Islam, sebelah kanan dari rumah kita 40 rumah, sebelah kiri dari rumah kita 40 rumah, depan 40 rumah, belakang itu tetangga kita. Ketika ada apa-apa, tetangga itulah yang hadir lebih awal. Itu sebabnya berbuat baiklah kepada kanan kiri. Banyak orang yang baik itu saya melihat dua hal, ya. Tanda-tanda orang baik itu dua hal. Yang pertama, ketika dia punya hajat, siapa yang datang? Ketika dia meninggal dunia, siapa yang mendoakan? Orang itu kalau baik, kalau punya hajat, rame yang datang. Ketika meninggal dunia, rame yang mendoakan. Yakinlah itu. Ini yang pertama, kata Nabi, kalau ingin husnul khatimah, akhir yang baik, maka afsus salam, tebarkan kasih sayang, berbuatlah baik kepada sesama walaupun berbeda agama. Pandanglah dia walaupun dia bukan seiman, tapi dia sama-sama umatnya, makhluknya Allah. Dia sama-sama ciptaan Allah. Kita melihatnya sesama manusia. Ini yang pertama, afsus salam. Yang kedua, ad'imit to'am. Ini artinya jadilah manusia yang ahli sedekah. Kata Nabi, al jannatu darul akhir wa naru darul bakhil. Surga itu tempatnya orang yang dermawan, neraka itu tempatnya orang-orang yang bakhil. Makanya orang-orang yang dermawan itu hanya makbul. Berhati-hatilah dengan orang yang dermawan, karena doanya, ucapannya itu diamini malaikat dan didengar oleh Allah. Itu sebabnya walaupun dia seorang ulama, seorang kiai, seorang ustadz atau ustadzah, pelit, doanya gak makbul, Pak. Sampai catat itu. Seorang ustadz, ustadzah, seorang tokoh agama, tokoh masyarakat, atau seorang ulama kok pelit, doanya gak makbul. Rata-rata ulama-ulama, orang-orang yang soleh itu rata-rata dermawan.
karena beliau tahu rumusnya. Al jannatu darul akhir. Surga itu tempatnya orang-orang yang dermawan. Wan naru darul bakhil, dan neraka itu tempatnya orang-orang yang pelit. Jadi kalau ingin husnul khatimah, akhir yang baik, jadilah orang-orang yang dermawan. Itu sebabnya dalam Islam itu kalau kamu mau bepergian, sedekahlah dulu, karena sedekah bisa menolak bala. Kalau ada orang yang sakit atau orang tua yang sakit, perbanyak sedekah, diniatkan berkahnya untuk orang tua. Kalau seandainya memang Allah takdirkan dia bisa sembuh, berkahnya sedekah insya Allah akan ada obatnya. Kalau memang takdirnya memang kembali kepada Allah lewat penyakit itu, insya Allah husnul khatimah. Makanya jadilah pesilat, jangan jadi petinju. Ya, lek pesilat itu buka tangan, lek petinju ini. Ini perumpamaan semacam itu. Jadilah pesilat, jadilah orang yang dermawan, karena akan dijamin oleh Rasulullah sallallahu husnul khatimah. At-imit to'am, pesan Rasulullah. Wakaf itu titip, dan nanti akan diminta di akhirat. Makanya hati-hati kita. Dan kalau bisa kan umat Islam, satu titik kelemahan kita belum bisa kerjasama. Kita masih banyak masjid yang membanggakan infaknya masing-masing. Kita masih nafsi-nafsi. Ada satu masjid infak sampai 800 juta, ada sampai 1,5 miliar, ada sampai 300 juta. Sementara yang selain masjid keteteran. Mau bikin atapnya masjid gak selesai-selesai. Ada yang manggon pada pesantren gak selesai-selesai. Kenapa tidak ini disalurkan? Kita belum kompak. Sebelah sudah kompak loh. Sebelah kita itu kalau bangun-bangun tempat ibadahnya gak ada yang terbengkalai. Selesai. Dia subsidi silang. Bagus kalau gitu. Jadi kalau umpamanya ini masjid sudah megah, infaknya umpamanya banyak, kalau dilihat ada pesantren di Bunyu ini yang mungkin perlu suntikan dana, gak apa-apa disalurkan. Nanti ditanya di akhirat, mana infakku? Usalim masjid kepada selatan al khair. Nah, tinggal kiainya yang ditanggung jawab. Pak Yai, ini dari Masjid Al Kausar. Saya lihat ini kok bangunan pondoknya perlu dilanjutkan pembangunan. Ini ada uang 100 juta. Silahkan untuk melanjutkan ini. Ini infak dari umat. Nanti siapa ditagih di sana. Ini amal jariyah. Makanya orang-orang yang sudah kembali kepada Allah punya aset amal jariyah. Ya Allah, asik di sana. Asik di sana. Dia akan merasakan nikmatnya itu. Jadi mudah-mudahan kebetulan Bapak Kepala KUA hadir, sahabat saya Bapak Ustadz Nur Ali. Sahabat saya lama beliau. Mudah-mudahan nanti beliau bisa memotivasi di Bunyu ini mungkin desainnya berbeda dari yang lain. Kalau ada masjid yang sudah numpuk-numpuk kasnya, dilihat ada pembangunan pesantren, pembangunan masjid atau surau langgar yang terbengkalai, disubsidi. Sama saja itu tidak apa-apa. Boleh, boleh. Karena membelanjakan di jalan yang sesuai dengan harapan, tidak apa-apa. Ini akan menjadi kuat umat Islam lokal ini, insya Allah. Ini yang kedua, ad-imit to'am, bangunlah kesadaran umat Islam ini untuk menjadi jiwa-jiwa yang dermawan. Lalu yang ketiga, sholul laili bin nasiniyah. Bangunlah di tengah malam ketika orang sedang asyik tidur untuk bermunajat kepada Allah. Saya itu mengamalkan amalannya Bayi Manaf Karim. Bayi Abdul Aziz itu cucunya Bayi Karim. Beliau itu, Bayi Karim itu pendiri Pondok Lirboyo. Yang sekarang santrinya 36.000 santri, 38.000 santri.
Hari ini santri Lirboy sudah mencapai 38.000 santri. Jadi pada suatu ketika Mbak Abdul Aziz ini tanya sama ibunya, Bu, kenapa Mbah itu kalau malam kok malam-malam baru tidur? Kok terus di atas sajadah? Apa yang dilakukan? Jawabnya ibunya, nak, mbahmu itu tidak akan tidur sebelum mendoakan keluarga, mendoakan istri beliau, mendoakan anak beliau, mendoakan cucu-cucu beliau, mendoakan dzurriyyah beliau, mendoakan santri-santri beliau, mendoakan orang-orang yang berjasa untuk membantu perjuangan Islam. Makanya senjata yang ampuh agar anak-anak itu mudah diatur. Gak zamannya lagi pakai nasihat, tapi gerakan batiniah. Tolong ini diingat-ingat ibu. Lebih-lebih ibu-ibu, sebelum tidur ambillah wudhu, angkat tangan bermunajat, doakan suami, doakan anak-anak yang ibu lahirkan. Karena doa ibu itu tajam. Ibu yang melahirkan, ibu yang menyusui, dan bayi ini pernah bersama ibu ketika dalam kandungan. Itu sebabnya saya gambarkan orang tua itu seperti pohon yang ada akarnya, dan ibu itu adalah akarnya. Kalau pohon itu akarnya beres, daunnya beres. Tapi ketika akarnya bermasalah, daunnya akan bermasalah. Terima kasih tausiah yang sangat jelas yang telah disampaikan oleh Bapak Haji Ahmad Suprapto, bagaimana agar kita bisa memiliki akhir yang baik di hidup kita yang telah disampaikan beliau. Semoga poin-poin yang telah beliau sampaikan bisa kita catat dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, sembari kita istirahat sejenak, ada penampilan rebana dari Ibu-Ibu ya Kecamatan Pulau Bunyu. Kami mohon kepada Ibu-Ibu ya agar bersiap-siap dan duduk yang rapi, Bu.
sampailah kita di ujung acara kita dalam peringatan Maulid Muhammad SAW pada malam hari ini. Sebelum saya tutup, kami dari Takmir Masjid Jami Al-Besar mengucapkan ribuan terima kasih kepada bapak-bapak. Bapak dan Ibu, sebelum mari kita memohon Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan acara yang baru kita saksikan, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi catch 'em all.